Beauty industry merupakan salah satu sektor bisnis yang memiliki pasar yang sangat besar di Indonesia dan tentu ini menjadi daya tarik bagi para job seeker dan fresh graduate untuk masuk di dalamnya. Nah, bagaimana strategi lolos ke beauty industry serta bagaimana general culture kerjanya? Karena sebagaimana yang kita ketahui, beauty industry ini sangat berkembang sekali di Indonesia termasuk yang lokal maupun yang internasional. Nah, kali ini kita akan berdiskusi dengan Hugo Wibowo yang bekerja di salah satu multinational beauty company di Indonesia. Nah, namun sebelum mulai jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe serta share. Diskusi kita akan kita bagi menjadi dua segmen, di mana segmen pertama kita akan berbicara seputar lingkungan kerja di multinational beauty company, dan di segmen kedua mengenai strategi lolos di rekrutmennya. Halo Hugo, Halo, halo Bang Rahim. gimana kabarnya Hugo? Alhamdulillah baik. Sekarang sih enak ya, sekarang pandemi udah mulai maksudnya dulu kan ketat banget kan, kalau Ah, sekarang mulai masuk kantor, oh ya jadi siap. udah mulai tenang lah. Ah, iya Hugo, ini eh, di kantor kebetulan akhir-akhir ini sedang analisa mendingan WFH apa WFO itu. Oh iya, iya. Iya, Menarik sih, karena menarik. kita udah lama banget WFH, jadi malah justru perlu di-review lagi ya, lebih Nah, efektif mana ya. iya jadi kemarin itu lagi ngecek kan pengeluaran selama WFO itu apa ya kayak air, listrik dan yang lain-lain gitu kan. Terus dilihat juga KPI-nya gimana kecapai nggak gitu kan dengan WFH gitu. Nah, Go, kali ini kita mau cerita terkait dengan seputar bekerja di beauty company di Indonesia begitu kok. Nah, kalau boleh tahu nih kok posisi dan pekerjaan sehari-hari apa aja kok? Iya, jadi, ya kita bahas tentang beauty in total ya. Kalau Hmm, aku sebenarnya di bagian commercials, jadi yep. bagian, bisnis lah, bisnis atau sales ya. Jadi, Hmm, sebenarnya day to day-nya ya lebih ke manage tentang bisnis yang ada di company sih dan, hmm, bangun relasi sama rekan-rekan bisnisnya gitu. oke. Nah, Gu, mungkin kalau sedikit cerita tentang beauty company ini kan mulai dari produksi sampai dengan diterima konsumen kan ya. Mmm, Nah, kalau Ugo sendiri berarti ini dari selesai produksi sampai ke tangan konsumen gitu ya? kalau aku sendiri bahkan dari sebenarnya barang udah jadi, Hmm, udah ada di, gudang gitu, udah iya. tinggal kita distribusiin aja ke toko-toko gitu. Jadi aku Hmm, sebenarnya lebih udah langsung ke ujungnya nih. Jadi oh, udah langsung end-nya banget ke hmm, konsumen kan. Jadi hmm, dari awal-awal semuanya itu, hmm. nah kalau aku tuh udah di bagian akhirnya gimana cara ngebuat itu bisa lebih besar dan konsumen juga lebih tertarik gitu sih. Yap, 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 yap. Nah, Go, ini kalau cerita tentang beauty company ini di Indonesia kan menurut saya sendiri sih agak menarik gitu. Kenapa? Karena persaingannya kan cukup ketat ya di Indonesia. Ini apalagi Hugo nih di bagian sampai ke marketingnya, menurut Hugo sendiri gimana? Ya dari segi persaingan bisnisnya dan terutama perkembangan perusahaan-perusahaan di bidang beauty ini begitu kok. Sebenarnya sih, iya itu menarik sih kayak Hmm, tentang, maksudnya sekarang udah banyak banget platformnya, jadi hmm, semakin orang-orang tuh yang tadinya mungkin dulu belum terlalu tahu tentang produk-produk, tapi sekarang jadi mulai terbukalah semua hmm, pikirannya ya. Jadi hmm, bener-bener, intinya makin besarlah si hmm, industrinya semuanya ini dan konsumen juga makin sadar akan pentingnya si beauty ini ya. Jadi hmm, kalau dulu mungkin kayak mungkin cowok juga nggak terlalu banyak, tapi sekarang udah mulai hmm, make iya, tambahan-tambahan yang tadinya dulunya, seperti apa, sekarang juga udah mulai nambah lagi produk-produknya. Jadi intinya orang udah makin sadar sih dan hmm, tahu apa yang mereka butuhkan gitu. Tapi iya. emang menarik sih, makanya ini cukup okelah sih Ah, market. iya. Jadi kemungkinan ke depannya ya di sisi apa beauty company ini kemungkinan akan tetap tumbuh sih, ya sampai ke depan begitu ya gue ya. Iya, Mm-mm. selama orang masih pengen terlihat ya terlihat terlihat, eee baik gitu kan, terlihat Iya. baik, penampilannya seperti apa, ya pasti Hmm, tetap situ sih. Mungkin hmm. kalau semuanya udah mulai ditutup semuanya Ah, mukanya iya gitu baru ya.
Tapi kan kayaknya nggak mungkin kan, jadi Iya. tetap aja bakal terus berkembang sih. Nah, kok kalau terkait dengan COVID gimana kok kemarin? Maksudnya kan kalau sebelum COVID orang-orang masih beraktivitas di luar gitu kan. Kalau Mmm, secara umum gimana kok kemarin? ya secara umum sih sebenarnya masih ya sebenarnya emang tergantung orang-orang juga mungkin kerasa kan kayak Mhm. misalnya, istri Abah Rahim nih yang tadinya dulunya, misalnya make lipstik gitu kan Mhm. keluar, nah kalau make masker jadi nggak make misalnya. Oh, Nah ada iya yang ya. kayak gitu kan perubahan-perubahannya atau Iya yang iya. jadinya seneng kan di rumah, Mhm. senang skincare-an gitu-gitu. Nah Mhm. itu sebenarnya perubahan-perubahan di sana sih yang ada, tapi, Oh. in total ya tetap mungkin karena itu juga sih karena market-nya juga berkembang ya Mhm. akhirnya tetap, orang tetap kebanyakan tetap make sih Untuk kayaknya make. produk iya. Mhm mhm. Nah, kok ini kalau secara pribadi nih kok, kenapa Hugo memilih bekerja di multinational beauty company ini? Apakah Iya, ada alasan khusus sebelumnya gitu kok? sebenarnya awalnya sih bener-bener dari aku sih pengen, intinya aku kan sebenarnya kan dulu di teknik kan, di Mhm. jurusan teknik, Mhm. terus sebenarnya aku udah nyoba berbagai tempat sih, maksudnya Mhm. nyoba, berbagai tempat dan, pas aku lihat itu, yang mana yang aku suka kan. Nah, Mhm. sebenarnya aku tuh sukanya bukan di beauty-nya tapi di FMCG-nya. Jadi Oh, ya. FMCG kan berarti fast Mhm. moving consumer good, sebenarnya Mhm. banyak kan yang dijual kan, misalnya Bener. mau beauty, ada mau, makanan, minuman, atau Mhm. barang-barang dan lain-lain semua yang dipakai lah, semua yang Mhm. ada di minimarket itu kayaknya Iya. semuanya yang kita butuhkan gitu Mhm kan. mhm. Nah itu, sebenarnya belajar di sana dan terus pengen nyoba sesuatu yang, berbeda dari teknik, terus akhirnya kita coba kan kayak beberapa Mhm. industri dan ternyata beberapa industri maksudnya kayak consulting, aku nyoba Mhm. consulting, nyoba di pabrik, nyoba Mmm. juga di perusahaan gas, perusahaan minyak gitu-gitu Mhm. kan. Tapi setelah dicoba-coba yang ternyata paling cocok tuh di perusahaan FMCG gitu. Oh, Dan heeh. ternyata FMCG menurutku cukup, apa ya, mengajari kita yang tadinya maksudnya menurutku itu paling Mhm. welcome itu. Misalnya kalau kita di industri yang lain kan kayak butuh basic-basic-nya banyak banget. Tapi kalau di Mhm. FMCG itu kita sebenarnya lebih ke diri kita gitu sih. Jadi, Mmm. eee, kayak kalau kualitas kita oke gitu, kayak kita masih bisa gitu buat belajar di FMCG gitu sih Oh, iya iya. Karena mungkin karena fast moving tadi mungkin ya, Go, ya? Mungkin mhm, kalau karena kan dia gimana ya, karena consumer good itu kan berubahnya itu agak gimana ya, tapi nggak tahu sih, karena belum pernah bekerja di bagian situ juga. iya Tapi sangat-sangat dinamis nggak, Go? Misalkan perubahan yang terjadi di FMCG itu, Go? iya, karena kan itu bakal berhubungan sama, perilakunya konsumen ya. Jadi Iya misalnya iya. konsumen pengennya apa gitu Mhm kan. mhm. Nah ya udah jadi, ya kalau perubahan konsumennya itu cepat, Mhm. ya kita juga harus menyesuaikan dengan cepat gitu. Jadi Oh, emang maksudnya bener-bener belajar terus gitu loh, belajar terus aja gitu. Jadi mmm, sebenarnya intinya adalah gimana cara, kita bisa memenuhi kebutuhannya konsumen gitu kan, mmm, dan konsumen juga tahu gitu. mhm. Jadi kebutuhan konsumen itu yang ya berubah-ubah begitu ya, Go, ya? Mhm Ditambah mhm. lagi persaingannya yang cukup ketat di Indonesia gitu ya? Iya bener. Wah, jadi Jadi kalau heboh. iklim-iklim belajar, iklim-iklim yang sangat dinamis kalau suka seperti itu ya cocoknya bekerja di FMCG gitu ya, Go, ya? Iya sebenarnya salah satunya FMCG lah, dia Mhm. fast pacing banget. Jadi, Mhm. sebenarnya general sih ya itu karena nyesuaiin kebutuhan ya. Kalau Mmm. jadi emang ada beberapa maksudnya beberapa, kategori yang Mhm. mungkin nggak terlalu cepat gitu berkembang, nggak terlalu cepat perubahannya, tapi ada Mhm. juga yang cepat banget gitu kan. Sebenarnya Oke. tergantung konsumennya tuh sukanya Mmm. yang seperti apa gitu. Tapi Iya iya. kita dari sana. Wah, siap siap. Nah, kalau, terkait dengan ekspektasi bekerja awal di, beauty company ini dengan realitanya gimana kok? Apakah sudah sesuai atau ternyata nggak sesuai gitu kok? Awalnya sebenarnya malah justru nggak tahu gitu ekspektasinya tuh nggak ada, maksudnya nggak ada ekspektasi gitu. Oke. Jadi pertamanya Heeh. tuh kita nggak tahu kan, ini tuh kayak gimana ya. Jadi pas Mmm. nyemplung baru sadar, oh ternyata seperti ini gitu. Tapi Mmm. in overall ya buktinya masih di sini berarti masih Ah, seneng gitu kan. iya bener sih. Kalau nggak Iya, udah iya bener sih. Karena, ya buktinya gue bertahan lama di sini artinya secara ini nyaman lah begitu ya, Go, ya. ya, Apalagi untuk, sebenarnya nyaman dalam artian ini ya kita bisa terus bertumbuh gitu ya, Go, ya. Mmm. kayak, banyak challenge-challenge baru dan Mhm. tapi sebenarnya kan intinya kalau buat maksudnya kalau misalnya dia emang nggak realistis pasti kan berat banget buat dicapai. Tapi kalau masih Mhm.
di atas kita, masih benar-benar masih bisa kita jangkau, itu Mhm. lebih enak tuh buat kita Oh, iya kejar iya. biasanya kan gitu kan. Jadi Iya. masih realistis. Oh, oke oke oke. Nah, kalau iklim kerjanya di sana gimana kok, di beauty company ini kok? Ya beauty company sih iklimnya maksudnya in general tuh Mhm dia itu sih karena maksudnya, tren itu kan ada aja gitu kan, ada aja mhm yang buka tren ini. Jadi mhm kita kayak dapat info gitu, dapat info mhm banyak, terus gimana kita adaptasi. Jadi mhm iklimnya tuh bener-bener perubahannya cepet gitulah dan kita harus bisa adaptasi dengan baik sih kalau yang mhm dirasain ya. Jadi generalnya sih emang gambarannya kayak gitu sih dan kayaknya iklimnya tuh ya open gitu sih, open maksudnya mmm, terbuka, ya orang-orang juga dapat feedback tuh oke gitu, open mmm, minded, terus kalau mau ngerubah sesuatu itu kita bisa bisa lebih diterima lah gitu lah, iya, opini-opini kita gitu kan. Karena mhm ya emang semuanya berubah cepet gitu kan, mhm, jadi terima masukannya juga lebih enak. iya iya. Karena tadi itu karena, customer oriented nggak sih kalau beauty Iya, company itu? Mmm, gambarannya sih ya kita nyesuaiin konsumen seperti apa gitu ya. ya apalagi di tengah, ya persaingan dari perusahaan-perusahaan besar gitu kan yang bermain di atas begitu kan, ditambah lagi, apa tadi, eee, perusahaan kecil atau apa, Yang perusahaan masih baru lokal lah. yang masih baru-baru gitu kan, tapi jumlahnya banyak gitu kan. Yang mungkin kita lihat di internet sangat banyak gitu kan, misalkan di apa, di e-commerce yang lain-lain itu jual pemutih, peninggi, apa-apa gitu kan. Jadi kan itu, sangat-sangat banyak begitu kan kok ya. Jadi di satu sisi ini juga memberikan tantangan baru bagi teman-teman yang bekerja di, dunia beauty company di FMCG ini begitu ya kok ya? Nah, Mhm. Nah, kok kalau terkait dengan ini secara general sih kok, secara general di ya seluruh beauty company di Indonesia nih, mmm, secara benefit kok, ini kan permintaannya kan, tadi seperti yang gue sampaikan ya masih masih ada begitu kan dan mungkin tinggi juga begitu kan walaupun ada Covid seperti ini. Ini kan pasti akan berefek ke benefit di seluruh karyawannya. Nah ini gimana menurut gue sendiri? Maksudnya perbedaan, benefit antar masing-masing, perusahaan beauty company dan, secara general gitu kok? ya, sebenarnya sih kalau, benefit ya sebenarnya itu menurutku ya kalau Mhm. benefit itu emang tergantung dari orangnya masing-masing ya, Ah, iya. dia cukup atau enggak itu pertama Heeh kan. Tapi heeh. kalau in total ya sebenarnya masih, kalau bagi aku sih cukup Mhm. dan sebenarnya kelebihannya kan ya dapat produk-produknya itu sih. Iya Itu kalau buat mungkin buat perempuan dia lebih happy iya karena dapat gitu kan, dapat produk-produknya, iya iya biasanya kalau dibagi-baginya kita dapat dapat produk bisa kita misalnya ada beberapa yang bisa kita coba gitu iya kan. iya. Oke. Kalau aku sih mungkin aku kasih ke keluarga gitu kan, ya. Oh, iya 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 Dapat-dapat iya. yang kayak gitulah maksudnya menurutku kayaknya setiap industri punya Mhm mhm. kayak unik Iya niche-nya gitu kan. Tapi kalau iya. buat FMCG mungkin kan karena kita jualnya produk ya, jadi Mhm. kita juga dapat input-input Mmm, tentang produk kan. Mungkin iya kalau iya. dia kerja di batubara mungkin Dapat dapatnya batu bara. nggak tahu ya, Iya iya iya. nggak Iya tahu iya sih. sih. Iya iya. Tapi Iya, gitu ya, itu heeh. ada unik-unik kayak gitu, ada yang, di industri lain dia Mhm misalnya sering jalan-jalan gitu kan. mhm. Ada di industri lain dia yang kayak dapat voucher-voucher gitu Mhm kan. mhm Itu mhm. beda-beda menurutku itu malah yang uniknya tuh. Jadi Oh, bisa dipilih juga di sana dan ya kalau in terms of standar benefit-nya mungkin masih oke, cukup masih okelah. oke ya? Mhm mhm. Masih okelah di ya tadi iya bener banget sih seperti yang gue sampaikan. Iya. Mungkin kalau, apa, ya para wanita mungkin ya yang lebih tertarik di dunia beauty seperti ini begitu kan. Nah tapi kok kalau terkait dengan apa, saya pribadi nih kalau berpandangan Nah, beauty company itu kayak isinya mindset itu pasti isinya cewek, iya benar. bener nggak? Ba Nah tapi, banyak yang realitanya gimana kok? realitanya sih, sebenarnya pertama tergantung dari Mmm, divisinya sih. Jadi maksudnya oke. iya kan, kalau Iya, divisi yang, related banget ya heeh, mungkin banyaknya ya mungkin perempuan bisa lebih banyak gitu kan kalau di mhm mhm, beauty industry gitu kan, karena mmm, dia butuh tahu. Tapi kalau misalnya, dari segi supply chain atau misalnya dari mmm, segi ya, komersial gitu kan mhm yang mhm, dia nggak berhubungan banget dan test and learn-nya di produknya mungkin, bisa lebih banyak cowoknya juga gitu. iya iya, Jadi ya itu sih. Jadi sebenarnya kan kayak aku ya ngelihatnya it's a company gitu, mau mmm, dia
ngejual apa asalkan Mhm, masih oke dan halal gitu kan. mhm, Maksudnya masih, baik lah gitu mah mhm menurutku mhm. sih. Jadi sebenarnya, ya apapun perusahaannya maupun beauty company sendiri nggak melulu itu, oh isinya cewek, enggak juga gitu kan, namanya perusahaan juga ya pasti ada cewek ada cowoknya gitu kan, sesuai Jadi dengan kebutuhan karena masing-masing gitu. antara antara dua itulah pasti kan, cewek Iya atau cowok udah gitu aja. iya. Nah kok kalau terkait dengan rekrutmennya nih kok, biasanya nih kalau di beauty company itu proses rekrutmennya seperti apa gitu? Kayaknya sih, rekrutmen itu bakal mirip sama ya di all FMCG, Mhm, company gitu ya. oh, Jadi, mmm, ya pasti pertama bakal, CV dulu, iya, maksudnya mhm sortir CV seperti mhm apa, terus bisa lanjut ke administrasinya dia, mhm apa aja yang dibutuhkan gitu kan. mhm Terus ya baru mulai ke misalnya di-call oleh si HR mhm, dan mungkin ada beberapa pertanyaan di sana. Terus kalau di FMCG itu biasanya sukanya tuh ada, FGD ya, FGD, oh, heeh heeh, closing discussion, mhm and, biasanya biasanya kan emang dilempar suatu, cerita gitu ya, mhm dan mhm maksudnya gimana caranya buat orang-orang tuh bisa analisa di sana, terus mhm ke interview, mungkin dari FGD itu bisa present dulu. Jadi misalnya mhm FGD kan, mereka dapat case, terus mhm mereka bisa present, study case-nya itu seperti apa mhm ke ke para manajemen, terus baru lanjutnya bisa ke interview-interview selanjutnya sih. Biasanya mmm, tahapannya kayak gitu mhm, kalau di FMCG in general. oh, mhm, jadi secara general proses rekrutmennya sama ya maksudnya, eee, Tetep bakal kayak gitu ya. maksudnya, hampir semua proses rekrutmen kayaknya sama tapi, karena ini nggak gue ya, maksudnya karena, ada permintaan atau kebutuhan khusus nggak? Maksudnya, oh ini industri kita FMCG seperti ini, ada semacam, kompetensi khusus yang harus dimiliki setiap karyawan itu ada nggak kok? Sebenarnya enggak sih, Mhm sebenarnya nggak ada sih. Jadi kan itu kalau itu kan bener-bener tergantung dari pekerjaannya dia masing-masing kan. mhm Tapi kalau in general itu dia sebenarnya makanya tadi aku bilang kayak kualitas tentang orangnya gitu kan, mhm dan sebenarnya itu beda juga misalnya kayak manajemen trainee mhm sama dia mau user mhm langsung gitu kan, mhm atau yang, pro hire gitu, itu juga mhm beda. Karena kalau misalnya contohnya kan aku dulu, maksudnya manajemen trainee gitu mhm, biasanya kan kita bener-bener ngelihatnya dari segi ya maksudnya bener-bener ini nggak sih konteksnya ya ap kalau nggak prestasi, mhm, organisasi, terus oh iya iya, tentang ya karir maksudnya pengalaman kerjanya gimana, ya mhm bener-bener broad banget sih kalau mhm tentang apalagi ya manajemen trainee gitu ya. mhm. Jadi, ya secara general hampir sama begitu ya, Bro, ya, Mhm. dengan yang lainnya gitu kan. Nah, kalau terkait dengan ini kok, selama mungkin dari pengalaman Hugo sendiri, sebenarnya sih, apa sih yang perlu disiapkan jika teman-teman memang mau fokus di, FMCG khususnya di beauty company seperti ini, Kak? Mhm, eee, sebenarnya sih yang tadi dibilang ya karena mungkin Mhm. ini facing sebenarnya kalau buat yang standar yang pertama kayak ya pastiin CV-nya bagus, ya itu semua kayaknya itu general ya Mmm, CV-nya bagus, mhm LinkedIn oke, mhm terus, bahasa Inggrisnya, harus bisa gitu kan, mhm karena nanti ada beberapa FSG yang dia harus pakai bahasa Inggris gitu mhm kan. Nah, mhm, apalagi kalau multinational company. iya, Terus, sebenarnya yang menurutku butuh juga itu, general itu adalah cara kita sebenarnya yang paling penting itu kan di FGD biasanya. FGD itu, mhm, soalnya kan menyelesaikan masalah. Nah, itu yang bakal beda-beda tuh tiap company kan. iya, Misalnya company tentang, industri apa, nah itu mhm case-nya tuh bakal beda-beda kan. Jadi mhm, case-nya secara umum tuh bakal mungkin bisa mirip sama industrinya dia. Nah, mmm, paling, kalau misalnya kalian tahu tentang industri kalian itu berada, ya itu jauh lebih baik gitu. Misalnya kalian oh, ada info misalnya tentang, mhm mhm. ya sekarang tuh trennya seperti apa sih gitu, Mhm mhm, atau gimana cara pemilihan produk-produknya, mhm atau gimana caranya konsumen tuh seperti apa gitu. Nah, mhm sebenarnya sih research dulu sih tentang mhm industrinya. Karena semakin banyak yang kamu tahu tentang industrinya, maka semakin mudah kamu bakal menjawab gitu. Sama yang kedua, mmm, mungkin FGD itu kalau yang aku tahu tuh yang penting tuh adalah structural thinking-nya gitu. Jadi mhm, soalnya kan orang tuh kadang-kadang ngomong tuh bisa gitu, tapi oh, apakah dia terstruktur gitu, misalnya struktur dari ya? masalahnya dulu dia definisiin gitu kan, Mhm masalahnya mhm ini gimana, terus baru dia kerucutin ke problemnya itu, mhm, apa yang paling, apa ya, core-nya tuh apa sih ya, gitu, root cause-nya tuh apa gitu kan. mhm Baru ke solusinya, terus dari solusinya baru ke pilihannya itu apa, baru ke menurut dia tuh seperti apa in general gitu. Nah, itu mmm, kan biasanya
tahapan-tahapan. Ada yang dia muter-muter tuh, habis masalah, solusi, terus masalah lagi, terus Iya. dia nyeritain yang lain gitu kan. Nah itu sih Ah, sebenarnya menurutku penting kayak belajar aja buat nyelesain mmm, problemnya dan framework-nya kayak gimana. iya iya. Karena iya sih, biar kadang nggak tahu sih. Kadang di kadang jadi kayak relate ke ya beberapa kerjaan di masa lalu lah gitu kan. Jadi kadang mungkin ada beberapa orang-orang itu yang kayak biar nggak dianggap apa, loading lama gitu kan ya. Iya, Udah loading fase lama FOMO aja. iya, udah loading lama tapi nggak kecapai juga hasil yang diinginkan gitu kan. Jadi Bener. memang penting banget untuk ya bisa apa ya, system thinking atau structural thinking kayak gitu ya, gue ya. Mhm. Supaya apa, ya framework penyelesaian masalah kita itu seperti apa gitu ya, gue ya. Sebenarnya Mmm, sih menurutku mhm kayaknya sih emang itu kalau di sini ya kita selalu belajar ya, maksudnya kayak mungkin dulu pas kuliah belajar mhm juga, terus lama-lama berkembang. Nah, itu mhm. sih maksudnya yang penting tuh terus, di-recheck lagi. Kalau namanya tuh kalau aku tuh plan, do, check, sama act. Jadi Oh kayak iya. DCA kan, Mhm oh kita planning dulu, maksudnya kita udah siapin semua, mhm mhm terus kita cek lagi. Makanya kenapa pentingnya kita coba aja di berbagai tempat gitu ya, biar tahu, mhm oh ternyata kalau kita pakai kayak gini itu gagal, kita coba lagi di tempat lain, oh mhm ini berhasil nih lolos di FGD-nya misalnya, mhm. terus di sana jadi kita terus coba-coba aja, bahkan nyobanya bahkan dari magang kan. Jadi Oh dari iya? magang kita udah tahu kan, Mhm oh ternyata tahapannya kayak gini, yang perlu mhm. gua sebutin tuh kayak gimana, gitu-gitu sih. Ya jadi, eee, ya gimana ya, biar ya sebenarnya di kuliah sebenarnya itu yang diminta gitu kan. Iya, Bukan maksudnya tapi masalahnya kan kalau nggak ada ya mata kuliah judulnya apa, system thinking atau structural thinking kayak iya, gitu nggak ada iya. kayaknya ya? Sih. Makanya itu pentingnya kita buat inisiatif sendiri sih. Jadi Ah, iya iya. makanya biasanya ikut Mhm ya mhm. ikut beasiswa kan ada pelatihan-pelatihannya Ah, Bang, ya. iya 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 iya, benar benar. Terus atau ikut, komunitas-komunitas di luar. Nah itu makanya penting sih kadang-kadang buat Ah, kita bisa tahu dan biasanya kan mmm, kadang-kadang mungkin misalnya aku teknik nggak terlalu mmm, diajarin tentang itu, tapi di mmm, ekonomi diajarin. Nah mmm, ketika kita main atau misalnya kita interview FGD bareng sama teman-teman kita di luar jurusan, kita jadi tahu, oh ternyata ada loh ternyata mhm, teorinya gitu. Kadang-kadang mmm, kadang-kadang kita kan langsung aja kan, tapi iya. ternyata teorinya tuh ada gitu loh. Iya iya. Jadi, mungkin relate dengan tadi kok, Hugo teknik dan sekarang kerja di beauty company itu di bagian, marketing berarti ya, Kak, ya? Komersial namanya. Oh komersial ya? Nah Ya jadi marketing kan tentang, eee, marketingin si produk itu, heeh? kalau komersial tuh yang ke penjualannya lah, Oh penjualan ke ke penjualannya. sales-nya. Nah maksudnya itu mungkin secara hubungannya nggak berhubungan inline banget gitu kan, tapi mungkin Iya. di system thinking tadi itu yang berpengaruh ya, Kak, ya? Jadi sebenarnya malah justru, eee, kuncinya adalah kan kalau apalagi kalau misalnya manajemen training kan Mhm biasanya itu kan emang bener-bener dari nol gitu kan. Jadi mhm manajemen training kan tujuannya adalah buat ngajarin ngajarin orang tersebut gitu kan, tapi mhm. dibimbing oleh company itu gitu kan. Oh iya, mhm Jadi pertanyaannya adalah apakah benar orang ini adalah mhm orang yang bisa kita ajarin, mhm dan kedua adalah apakah dengan setelah kita ajarin orang ini mhm. bisa jadi bagus gitu. Dan jadi Mmm, itu kan manajemen training kayak investasinya iya, company gitu gak sih? Kayak mhm company mau memberikan pelajaran ke orang-orang tersebut gitu kan. mhm, Jadi mmm. sebenarnya yang paling penting adalah bisa adaptasinya sama, ya sebelumnya itu track record-nya seperti apa gitu, Mmm, meyakinkan atau enggak gitu. oh iya. Iya, siap siap kok. Nah ini ke pertanyaan terakhir nih kok, eee, apa sih masukan, dari Hugo untuk teman-teman yang berminat masuk ke beauty company atau dunia FMCG ini kok? Eee, ya kalau dari personal aku sendiri sih, Mhm sebenarnya masukan buat ketika mau masuk pertama adalah mhm yang paling penting, eee, cobain aja dulu sih. Karena mhm banyak orang yang ngerasa dia udah minder duluan, jadi mhm akhirnya nggak nyoba gitu kan. Nah, sebenarnya malah justru ketika kita nyoba terus kita gagal, justru malah itu upgrade upgrade diri kita kan. Jadi at least mhm kita tahu, oh ternyata kualitas kita masih di bawah nih, kita harus mhm naikin lagi di bagian mana gitu. mhm Jadi pertama adalah just do it, mhm mungkin start small dulu ya. Jadi kayak mhm misalnya kita tahu nih gap kita tuh masih kurang di masalah berbagai hal gitu kan. Nah, yang mhm mana yang perlu kita perbaiki duluan. Nah, start dulu dari yang hal kecil, yang mhm mana kalian bisa lakuin dulu, yang penting keep moving gitu. Makanya kenapa, kalau misalnya beauty company kan dia juga fast pacing ya, jadi iya, kemampuan adaptasi, kemampuan untuk mmm,
bisa menganalisa masalah, Mhm. itu bakal jadi hal yang penting. Jadi Mhm. kalau kamu bisa bisa cari nih di, Mhm. Google gitu ya, Mhm. gimana cara structural thinking itu seperti apa, dan gimana caranya buat menyelesaikan suatu masalah in general, itu Mhm. bakal membantu banget tuh buat ketika kamu rekrutmen gitu, Mmm. maksudnya buat kamu sendiri gitu kan. Mhm. Terus sama, yang penting lagi ya, kalau kamu tahu tentang industri kamu yang kamu pengen masukin itu will be additional Mhm. benefit sih. Mhm. Jadi at least kamu bisa tahu, oh ternyata arahnya mau ke sana ya gitu, Mhm. keinginan, konsumen tuh seperti apa, nanti kalau ada case-case juga kamu bisa arahin ke sana gitu. Iya, Itu iya. menurutku penting sih. Tapi Mhm. ya yang paling penting itu sih, yang penting persiapannya, Mhm. just do it dan Mhm. berdoa. Ah. Iya, bener banget sih kok. Baik, baik, baik. Siap, siap. Terima kasih banyak Ugo nih atas diskusinya kali ini. Banyak banget nih, terutama terkait tadi itu mindset-nya ya, apa, bahwa beauty company itu nggak hanya cewek aja gitu kan. Tapi Benar, ya campur di sana gitu kan. Karena kan kalau cewek aja ya nggak mungkin juga gitu kan. Jadi campur dan tadi itu ya kalau salah satu di dunia FMCG ya fast pacing, terus juga, system thinking, structural thinking-nya juga harus bagus gitu kan. Dan mhm, harus ya pasti sangat-sangat dinamis begitu ya, Go, ya. betul. Baik, terima kasih banyak Hugo atas diskusinya kali ini. Semoga teman-teman nih yang mau masuk ke beauty company bisa lolos dan bisa berkembang juga di sana. Terima kasih banyak Hugo. Terima kasih Bang Rahim.